Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita untuk mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Saat ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang pasar modal ya. Pasar modal merupakan lembaga keuangan non-bank. Seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis ya, dari hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka atau tidak melindungi mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kaitan hadis ini dengan pasar modal, yaitu bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak ya, antara pihak yang surplus dengan pihak yang defisit secara langsung ya. Kalau kemarin kita bicara mengenai lembaga keuangan intermediari yang menjadi perantara antara pihak surplus dengan pihak defisit. Nah, kalau untuk pasar modal, ini merupakan sebuah pasar tempat bertemunya pihak yang surplus dengan pihak yang defisit secara langsung. Artinya di sini ada aliran dana secara langsung atau direct gitu ya. Nah, kaitannya kalau misalnya dua pihak tersebut sama-sama bersepakat, sama-sama menghargai satu sama lain dan tidak ada yang berkhianat, maka insya Allah kerjasama mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan ke-9 ya, yang akan membahas tentang pasar modal. Tujuan pembelajaran dan materi ini ditujukan agar peserta didik memahami tentang pasar modal sebagai lembaga keuangan, baik dari sisi konvensional maupun dari sisi syariah. Adapun materi pembelajaran ya, kita akan membahas hanya 7 poin saja. Pertama pengantar, kedua definisi, ketiga sejarah pasar modal, keempat produk dan transaksi pasar modal, kelima profesi pasar modal, keenam pasar modal syariah, dan ketujuh perilaku keuangan investor. Nah, secara definisi ya, ini merupakan lembaga keuangan, ada bank dan non-bank, ada konvensional dan syariah. Nah, nanti kita masuk ke pasar modal, kita masuk ke lembaga keuangan non-bank. Mungkin dia sedikit berbeda ya dengan pembahasan yang sebelumnya. Nah, kalau kita mengacu pada sistem keuangan ya, di sini ada surplus unit atau pihak yang kelebihan dana dengan defisit unit atau pihak yang membutuhkan dana. Nah, di sini ada direct, ada indirect. Jadi pasar keuangan, di sini pasar keuangan merupakan lembaga keuangan tempat bertemunya surplus unit dengan defisit unit secara langsung. Artinya di sini ada aliran dana yang secara langsung. Kalau kita melewati lembaga keuangan, maka dia tidak langsung, indirect ya. Ada perantara dulu, baru ke surplus unit, baru ke defisit unit. Sementara kalau pasar keuangan, dia langsung ya, antara surplus unit dengan defisit unit. Nah, pasar modal termasuk dalam pasar keuangan, yaitu tempat di mana terjadinya aliran dana secara langsung dari pihak surplus kepada pihak defisit. Selain pasar modal, pasar keuangan juga mencakup pasar uang. Nah, selain ada pihak surplus dan defisit unit secara langsung ini, lembaga keuangan intermediari pun juga melakukan transaksi di pasar keuangan ya. Jadi lembaga keuangan bank dan non-bank yang menjadi intermediari, menjadi perantara, juga melakukan transaksi di pasar keuangan, baik untuk kebutuhan likuiditas maupun investasi. Salah satu contoh transaksi lembaga keuangan adalah transaksi pasar uang antar bank atau PUAB, ataupun pembelian surat utang negara atau SUN ya, yang merupakan obligasi dari pemerintah. Nah, jadi kalau kita bicara pasar modal, ini merupakan salah satu bentuk dari pasar keuangan ya, tempat di mana surplus unit dengan defisit unit itu langsung bertemu ya, aliran dana mengalir secara langsung gitu, tanpa adanya perantara atau lembaga intermediari. Nah, ini satu kutipan dari Warren Buffett ya. Warren Buffett itu adalah seorang investor yang sukses sehingga menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ya, kita bicara mengenai income, never depend on single income, make investment to create a second source ya. Jadi
kita jangan bergantung pada satu income saja, tapi buatlah investasi. Nah, itu akan menjadi income kedua kita gitu ya. Ini dikutipan atau quotes dari Warren Buffett ya. Nah, kalau kita bicara definisi dari pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini ada 3 pihak di sini, ada penawaran umum prosesnya, ada perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, yang menerbitkan efek, dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, ini sebagai lembaga dan profesi yang menunjang. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan yang terkait pendanaan lainnya. Nah, ini jadi kalau kita butuh dana, baik dari sisi perusahaan maupun pemerintah ya, dari swasta maupun pemerintah, itu bisa menjadikan pasar modal sebagai sarana ya, untuk mendapatkan dana. Nih, di lain pihak itu sebagai dari sisi pihak defisit. Kalau dari sisi pihak surplus, maka pasar modal ini bisa menjadi sarana untuk berinvestasi ya, sehingga dana yang dimiliki itu bisa berkembang dan memberikan imbal hasil yang optimal. Ini aset keuangan ya. Aset adalah kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Aset dapat dibagi menjadi aset yang tangible seperti contohnya kas, mesin, pabrik, tanah ya, dan lain-lain. Dan juga aset yang intangible atau aset yang tidak berwujud. Nah, aset keuangan termasuk dalam aset yang tidak berwujud. Aset keuangan memiliki nilai karena klaim hukum atas sejumlah manfaat yang berupa arus kas di masa mendatang. Klaim hukum atas aset keuangan minimal melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik aset dan pihak yang setuju melakukan pembayaran atau potensi arus kas. Contoh aset keuangan yaitu saham, obligasi, piutang, dan lainnya. Nah, kalau kita bicara pasar modal, maka yang diperjualbelikan di sana adalah aset keuangan, yaitu aset yang intangible ya. Contohnya adalah ini ya, saham, obligasi, piutang, dan lain-lainnya. Kemudian kita harus bisa membedakan antara pasar modal dengan pasar uang. Kalau kita bicara mengenai pasar modal dari sisi jangka waktu itu cukup panjang ya. Artinya investasi di pasar modal itu cukup panjang. Kalau kita bicara saham contohnya, kita berbicara mengenai bagaimana 10 tahun ke depan saham itu akan memberikan imbal hasil kepada kita. Sementara kalau pasar uang relatif lebih singkat, bahkan kurang dari 1 tahun. Itu jangka waktu investasinya. Untuk pasar modal otoritasnya ada di Otoritas Jasa Keuangan, sementara pasar uang ada di Bank Indonesia. Untuk risiko pasar modal lebih tinggi, lebih fluktuatif ya. Kalau kita bicara saham ini kan lebih fluktuatif, mungkin satu hari bisa berapa kali berubah ya. Sebenarnya kalau di pasar uang relatif lebih rendah risikonya dan lebih pasti. Untuk likuiditas, untuk pasar modal ya kurang liquid, aset harus dijual kepada investor lain. Jadi kalau kita punya saham, kita tidak bisa langsung menguangkan saham tersebut, tapi harus dijual ke investor lain. Sementara kalau pasar uang lebih liquid, aset dapat diuangkan langsung ya, misalnya obligasi itu bisa diuangkan langsung gitu ya, kepada pihak yang mengeluarkan obligasinya. Kemudian mekanisme untuk pasar modal banyak tahapan yang harus dilakukan. Yang mulai pendaftaran, kemudian ada perusahaan efek dan seterusnya gitu ya. Tapi sementara kalau pasar uang dia lebih sederhana. Misalnya antara pihak yang menerbitkan obligasi dengan orang yang membeli obligasi tersebut. Terakhir ada motivasi, ini investasi dan keuntungan. Kalau pasar uang ada motif juga terhindar dari risiko ya. Jadi bagaimana karena risikonya itu lebih rendah, maka dia lebih memilih pasar uang untuk menghindari risiko ya dari sisi investor ya. Kemudian kita masuk ke istilah-istilah pasar modal ya. Yang pertama ada efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, ini efek ini adalah objek yang diperdagangkan. Yang kedua ada bursa efek, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, kalau kita bicara bursa efek ini objeknya, bursa efek tempatnya ya. Perusahaan efek yaitu pihak yang melakukan kegiatan atas usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi. Investor yang ingin berinvestasi saham maupun obligasi di pasar modal
sobat sikapi harus melalui perantara perusahaan efek. Ya, jadi kalau kita ingin berinvestasi kita tidak bisa langsung masuk ke bursa efek, tapi harus melalui perantara perusahaan efek. Yang keempat, perusahaan sekuritas, perusahaan yang telah mendapat izin dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Yang kelima, ada manajer investasi, pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini perusahaan sekuritas dan manajer investasi ini salah satu contoh perusahaan efek ya. Ini karena ada penawaran umum merupakan kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh calon perusahaan terbuka untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dikenal juga dengan proses IPO atau Initial Public Offering. Nah, ini pada saat perusahaan ingin menjadi go public ya. Ketika suatu perusahaan itu mulai berkembang, dia membutuhkan dana, membutuhkan tambahan modal ya, dia bisa melakukan penawaran umum ya, saham perdana ya, atau dikenal dengan IPO, Initial Public Offering. Jadi setelah IPO maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan go public ya, perusahaan umum atau perusahaan terbuka ya. Sebelumnya dia perusahaan keluarga atau perusahaan apa gitu ya, belum menjadi perusahaan terbuka. Ketika dia melakukan IPO maka dia menjadi perusahaan yang terbuka ya, yang tentu ada konsekuensi tertentu ya. Yang ketujuh, emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum. Nah, ini emiten ini perusahaannya. Yang kedelapan adalah perusahaan terbuka, adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Nah, ini setelah dia melakukan IPO, dia menjadi perusahaan terbuka. Yang kesembilan ada dividen, yaitu keuntungan dari emiten kepada pemegang saham. Dividen diberikan berdasarkan per lembar saham. Nah, jadi kalau setiap tahun nanti dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan atau emiten itu dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang ke-10 adalah kustodian, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Ini misalnya ada bank kustodian gitu ya. Jadi transaksi itu melalui perbankan juga gitu ya. Kemudian kita masuk ke sejarah pasar modal ya. Jadi kalau kita melihat sejarah, kita tinjau secara historis dari pasar modal ya. Pasar modal pertama di dunia itu adalah Verenigd Oostindische ya Company atau VOC ya. Teman-teman tahu ya VOC ya. Yaitu perusahaan VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang memperdagangkan rempah-rempah dari Nusantara Indonesia. Ya mungkin kalau dari sisi kita dia sebagai penjajah ya, perusahaan dagang yang menjajah Indonesia. Karena VOC memberikan keuntungan yang besar, masyarakat Belanda ingin berkontribusi dalam modal perusahaan untuk mendapat sebagian keuntungan tersebut. Kemudian muncul share ya, dengan surat bukti kepemilikan modal atau saham. Pada saat itu saham ini sudah mulai diperjualbelikan dan terbentuklah pasar saham Amsterdam dengan saham tunggal itu VOC. Nah ini, jadi Indonesia itu juga berkontribusi pada pasar modal pertama di dunia ya. Karena VOC ini merupakan perusahaan dagang Belanda yang memperdagangkan rempah-rempah dari Indonesia. Kemudian kalau dari pasar modal London mulai debutnya dari pasar terbuka atau outdoor market di Jalan Exchange Alley. Di jalan tersebut, para pialang melakukan transaksi jual beli saham-saham perusahaan-perusahaan perkapalan dan perdagangan Inggris. Pada tahun 1725, transaksi mulai beralih dari jalan ke kedai kopi Jonathan's Coffee House. Perdagangan saham pada saat itu masih bersifat non-formal. Baru setelah sistem perdagangan dibekukan pada tahun 1773, administrasi perdagangan saham menjadi lebih tertata dan namanya berubah menjadi The Stock Exchange. Nah, pada tahun 1973, 200 tahun kemudian ya, dibentuk bursa efek Inggris Raya dan Irlandia menjadi London Stock Exchange atau LSE ya. Nah, dari Inggris, kemudian kita ke Amerika. Seperti halnya pendahulunya di Inggris, pasar modal di Amerika dimulai dari di luar ruangan ya. Pada tahun 1792, John Sutton, Benjamin Jay, dan 22 pemimpin perusahaan finansial menandatangani kesepakatan pembentukan pasar modal di Amerika. Kesepakatan tersebut ditandatangani di bawah pohon Buttonwood di Castle Garden, sekarang Battery Park, dan berisi tentang aturan main, regulasi, serta biaya yang akan dibebankan dalam setiap transaksi. Mereka menamakan organisasi ini The Stock Exchange Office ya. Perdagangan saham di Amerika kemudian berkembang dengan pesat sehingga pasar modal yang menjadi pusat transaksi menjadi penuh sesak. Pada tahun 1817, para pialang saham di New York membentuk The New York Stock and Exchange Board dan memindahkan tempat transaksi ke gedung nomor 40 di Jalan Wall Street.
Pada tahun 1863, nama organisasi tersebut berubah menjadi The New York Stock Exchange atau NYSE ya. NYSE dan berpindah lagi pusat transaksinya ke gedung di persimpangan Jalan Wall Street dan Broad Street, sehingga hingga 2016 NYSE tetap beroperasi di lokasi tersebut. Nah, ini ya kalau kita teman-teman ya. Kalau Indonesia itu punya namanya IDX ya, Indonesia Stock Exchange. Di Inggris ada London Stock Exchange atau LSE, di Amerika ada NYSE ya, New York Stock Exchange. Nah, ini atau biasa dikenal dengan istilahnya Wall Street ya, The Wall Street ya. Wall Street itu tempat pasar modal Amerika gitu ya. Nah, ini sejarah. Jadi mulai pertama itu adalah VOC, kemudian kita coba lihat di negara Inggris seperti apa dan di Amerika seperti apa. Gitu ya. Kita masuk ke instrumen dan produk pasar modal. Nah, pertama ada saham ya. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat. Saham memberikan keuntungan kepada investor dalam bentuk dividen, yaitu keuntungan emiten dan capital gain. Nah, jadi keuntungan dari saham itu dalam bentuk dividen dan capital gain ya. Kalau dividen itu adalah keuntungan dari emiten atau perusahaan yang kita punya sahamnya. Kalau capital gain itu selisih harga beli dengan harga jual. Jadi kalau kita punya saham, kita beli berapa, kita jual berapa. Nah, kalau kita jualnya lebih mahal berarti kita dapat capital gain ya. Ada tambahan kapital di situ. Namun saham juga memiliki potensi risiko, yaitu likuidasi karena perusahaan bangkrut ya. Itu dilikuidasi, perusahaannya bangkrut, dan capital loss yang merupakan kebalikan dari capital gain. Ya, kita belinya berapa, jualnya berapa, kita jual rugi. Ya, itu namanya capital loss. Yang kedua ada saham syariah, yang merupakan saham dari emiten yang bidang usahanya memenuhi prinsip syariah. Nah, ini jadi emitennya harus syariah atau perusahaannya harus syariah ya. Saham syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha yang melanggar syariah. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Jadi pertama dari sisi usahanya itu tidak boleh melanggar prinsip syariah. Yang kedua, dari sisi rasio keuangan. Yang pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Ya, utang yang berbasis bunga dengan total aset itu tidak boleh lebih dari 45% ya. Yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha, revenue dan pendapatan lain tidak lebih dari 10%. Dari sisi aset dan liabilitas, kemudian dari sisi pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak boleh lebih dari 10%. Nah, itu baru emiten tersebut layak untuk menjadi saham syariah. Yang ketiga ada obligasi ya, merupakan efek berbasis surat utang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak membeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham ya. Jenis obligasi pada umumnya, pertama ada obligasi pemerintah, itu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap ya, seri FR, obligasi dengan kupon variabel atau variable rate VR ya, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. Selain obligasi pemerintah juga ada obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap ya, kupon variabel dan juga kupon dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Nah, ini jadi kalau diperingkat itu misalnya ada perusahaan ini, perusahaan A, peringkatnya bagus, berarti dia membayarkan kuponnya itu atau yieldnya atau membayar hasil dari obligasi itu sesuai tepat waktu dan sesuai dengan jumlahnya dengan yang dijanjikan. Ya, semakin baik peringkatnya, semakin bisa dipercaya penerbit dari obligasi tersebut. Yang ketiga ada obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori atau sukuk retail. Nah, jadi pemerintah butuh dana, dia bisa menjual surat utang kepada masyarakat ya, masyarakat umum. Maka disebut dengan retail. Contohnya sukuk retail ya. Jadi ini
Ya pertama saham, saham syariah, ada obligasi juga. Kalau saham itu merupakan bukti kepemilikan, kalau obligasi merupakan bukti utang ya, bahwa si penerbit obligasi itu memiliki utang kepada pembeli obligasi. Ini yang keempat ada sukuk. Sukuk adalah obligasi syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying aset. Nah, ini sukuk ini adalah salah satu bentuk obligasi, tapi dia adalah obligasi yang syariah gitu ya. Surat utang yang syariah. Nah, karena dia syariah, maka dia harus ada aset yang mendasari penerbitan surat utang tersebut. Nah, yang disebut dengan underlying aset. Contohnya apa? Contohnya misalnya pemerintah punya proyek infrastruktur, nah itu menjadi underlying aset dari penerbitan sukuk. Yang kelima ada reksadana, adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Ada juga reksadana syariah, yaitu reksadana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, jadi kalau kita bicara reksadana, itu di sini ada manajer investasi posisinya. Di sini ada investor ya. 1 2 3 sekian banyak investor, dia mengumpulkan dana. Kemudian dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke beberapa portfolio. Ya, misalnya portfolio A, B dan C. Jadi dikumpulkan dulu dari beberapa investor, dikumpulkan dananya, kemudian oleh manajer investasi diinvestasikan ke beberapa portfolio. Nanti hasilnya ya bagi ya, manajer investasi dapat fee juga dan investor juga mendapatkan imbal hasil gitu ya. Yang ketujuh adalah produk derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Selanjutnya, kontrak tersebut dijadikan suatu objek yang bisa diperjualbelikan dengan harga yang sebelumnya sudah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli. Nilai harga kontrak tersebut di masa depan akan dipengaruhi oleh harga aset maupun komoditas dari induk tersebut. Nah, ini jadi derivatif ini merupakan transaksi pasar tersier mungkin ya. Jadi dari utang seseorang itu diperjualbelikan lagi gitu ya. Jadi surat utang yang ada diperjualbelikan lagi. Tujuannya macam-macam ya, mungkin untuk melindungi nilai ya, atau nanti ada misalnya hedging seperti itu ya, lindung nilai supaya tidak rugi banyak. Kemudian juga macam-macam ya bentuk derivatif ini. Tapi yang penting derivatif ini merupakan turunan dari aset yang pertama ya. Jadi aset pertama itu saham, misalnya contohnya saham atau obligasi, nah itu diperjualbelikan lagi sehingga bergantung pada kinerja dari saham atau efek atau obligasi tersebut. Jadi ada utang diutangkan lagi, contohnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk terkait dengan produk derivatif. Kemudian kita masuk ke materi profesi pasar modal ya. Kegiatan profesi penunjang pasar modal dapat dilakukan oleh yang pertama ada akuntan ya, konsultan hukum karena dia kaitan dengan legalitas juga, ada penilai, ada notaris dan profesi lain yang ditetapkan otoritas jasa keuangan. Yang kedua, profesi penunjang pasar modal hanya dapat menjalankan usaha di bidang pasar modal setelah terdaftar di OJK ya, jadi harus terdaftar dulu. Yang ketiga, profesi penunjang pasar modal yang sudah tanda terdaftarnya dibukukan oleh otoritas jasa keuangan atau instansi yang menerbitkan izin profesi dilarang menjalankan usaha di bidang pasar modal dalam periode pembukuan surat tanda terdaftar tersebut ya. Jadi ada profesi penunjang, dia harus atas seizin OJK, dan OJK atau institusi lain bisa saja membukukan izinnya. Nah, selama dibukukan izinnya, maka profesi penunjang pasar modal tersebut tidak boleh melakukan aktivitas di pasar modal gitu ya. Nah, ini ada sertifikasi ya, beberapa sertifikasi profesi pasar modal adalah sebagai berikut ya. Pertama ada wakil perantara pedagang efek WPPE, ada wakil manajer investasi WMI, ada wakil penjamin emisi efek WPEE, ada juga ahli syariah pasar modal atau HSPM. Nah, jadi ini adalah sertifikasi ya. Setelah menyelesaikan pelatihan dan lulus ujian, para peserta secara otomatis memperoleh sertifikat kelulusan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan izin profesi ke OJK gitu ya. Dan selain juga sertifikasi juga ada edukasi nih pasar modal.
Dasarnya adalah masyarakat awam membutuhkan akses yang luas untuk mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai pasar modal dan keuangan, baik untuk pengembangan diri maupun kebutuhan profesional. Berbagai macam pelatihan terkait pasar modal yang terbuka untuk masyarakat umum ya, contohnya adalah sekolah reksadana. Jadi ini misalnya teman-teman mau berinvestasi tapi belum paham ya, bisa ikut sekolah pasar modal ini ya, atau edukasi pasar modal. Ada sekolah reksadana, cerdas mengelola keuangan, value investing, technical analysis ya, accounting for non accountant ya, risk management forum, workshop dan seminar pasar modal ya. Ada, misalnya teman-teman nanti searching aja sekolah pasar modal yang begitu ada ya dilaksanakan oleh IDX atau BEJ ya, Bursa Efek BEI, Bursa Efek Indonesia. Jadi kita masuk ke pasar modal syariah. Dasarnya adalah fatwa DSN MUI nomor 40 bulan 10 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kalau menurut fatwa DSN, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini kurang lebih sama ya. Yang kedua, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum ya. Tadi udah tahu ya, perusahaan yang mengeluarkan saham ya, atau menerbitkan saham. Yang ketiga ada efek syariah, adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, adalah surat berharga yang akad pengelolaan perusahaannya maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ya, jadi ada saham biasa, ada saham syariah. Ini contohnya efek. Efek itu bisa dibilang objek yang diperdagangkan di bursa saham ya, di pasar modal. Jadi ada efek konvensional, ada efek syariah. Yang keempat ada syariah compliance officer, adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang kelima ada pernyataan kesesuaian syariah, adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN MUI terhadap suatu efek syariah bahwa efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI, baik diterapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Jadi di sini MUI mengatur tentang pasar modal syariah ya, terutama mengenai efek atau emiten, mengenai emiten yang memperdagangkan efek ya. Nah, dia harus sesuai dengan syariah. Jadi yang pertama dia harus mempunyai namanya syariah compliance officer ya, atau pejabat dari perusahaan tersebut yang memahami prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jadi kan ada ahli syariah pasar modal misalnya gitu ya. Dan juga nih emiten ini harus menyatakan setelah sesuai dengan syariah ya. Jadi emiten itu harus sudah lulus istilahnya assessment dari DSN MUI bahwa emiten tersebut itu sudah sesuai dengan syariah, sehingga efeknya bisa masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, prinsip-prinsip syariah ini ya syariat Islam ya, prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI. Nah, prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal. Yang pertama, pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ini keseluruhan ya, baik pasar modalnya, mekanismenya, emitennya ya, jenis efeknya, dan mekanisme perdagangannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah ya tadi ya. Harus ada istilahnya terdaftar ya, sertifikasi halal lah gitu ya. Kalau kita biasanya gitu, ada sertifikat halalnya dari MUI ya. Dan kemudian terkait dengan emiten yang menerbitkan efek syariah. Nah, emiten ini atau perusahaan yang menerbitkan efek syariah atau saham contohnya, itu dari sisi jenis usaha ya, itu bisa produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, jadi jenis usahanya nih, jenis usahanya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud di atas antara lain ya, contohnya jenis usahanya ini usaha perjudian ya, lembaga riba, minuman dan makanan yang haram ya, minuman keras misalnya, penyedia jasa yang merusak moral ya, misalnya yang aneh-aneh gitu ya, dan juga rasio keuangan. Tadi rasio keuangan seperti kita singgung ya, dari sisi aset dan utang, dan juga dari sisi pendapatan bunga ataupun pendapatan non halal lainnya.
Yang ketiga, emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Nah, jadi dia harus ada persyaratannya ya supaya efek yang diterbitkan tersebut menjadi efek syariah. Yang keempat, emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer. Yang kelima, dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Jadi dia ada daftarnya efek syariah. Kalau ternyata emiten tersebut sewaktu-waktu ada perubahan ya yang ternyata tidak masuk dalam syarat dan ketentuan sebagai efek syariah, maka dia akan dengan sendirinya dihapus dari daftar efek syariah. Nah, ini jenis-jenis efek syariah. Yang pertama ada efek syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau KIK EBA syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditentukan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, dan keempat adalah reksadana syariah, adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sohibul mal atau robul mal, dengan manajer investasi. Ya tadi ya, ada investor, banyak investor mengumpulkan dananya melalui manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil sohibul mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Ya, jadi reksadana syariah itu tadi dari dana investasi yang dikumpulkan oleh manajer investasi, dia harus menginvestasikan dana tersebut ke dalam efek-efek yang syariah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang kelima, efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portfolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau arus kas, serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir ada surat berharga komersial syariah, adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini adalah jenis-jenis efek syariah gitu ya. Nah, kemudian transaksi yang dilarang. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman yang meliputi ya. Ini contohnya ya. Najasi, yaitu melakukan penawaran palsu ya. Kita pura-pura mau beli saham misalnya contoh gitu. Bai al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki atau short selling. Kita belum punya sahamnya, kita jual. Insider trading yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Nah, ya, ini nggak boleh ya. Misalnya ada orang dalam, dia ingin melakukan aksi korporasi yang dia diprediksi bisa meningkatkan harga saham. Dari informasi tersebut, maka ada informasi orang dalam ya, istilah itu nggak boleh. Yang keempat, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Yang kelima, margin trading, itu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Dan ikhtikar, penimbunan, itu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Dan transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas. Nah, ini contoh transaksi di pasar modal yang dilarang oleh syariah. Nah, ini adalah indeks saham syariah. Teman-teman kalau misalnya ingin tahu apa saja sih daftar saham syariah ya, itu bisa ditemukan di beberapa indeks ya. Ada indeks saham syariah Indonesia ISI, ada Jakarta Islamic Index JII, ada 30 saham. Ada Jakarta Islamic Index 70, JII 70 ini ada 70 saham. Ada juga IDX MES BUMN 17 saham BUMN ya. IDX MES BUMN 17 merupakan kerjasama antara IDX dengan MES Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, jadi saham syariah itu udah daftarnya gitu ya. Kita tinggal pilih aja. Baik itu yang 70, ada 17 BUMN, yang 70 saham di JII 70 atau 30 saham di JII ataupun semuanya ya di ISI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia.
Ini kita masuk ke perilaku keuangan investor ya. Preferensi investor terhadap risiko atau profil risiko investor ya, ada beberapa. Pertama dari seeker, investor yang cenderung menyukai risiko atau mencari risiko ya. Dia senang nih cari risiko. Jadi ya dia akan berinvestasi untuk saham-saham yang mungkin kalau mungkin orang biasa itu oh jangan dia terlalu berisiko gitu ya, bisa risiko rugi. Tapi dia malah senang gitu ya, karena mungkin ada peluang juga ya di situ. Dari neutral, investor yang bersikap netral terhadap risiko ya biasa-biasa aja ya, nggak terlalu risk taker juga, nggak terlalu safety juga gitu ya. Yang ketiga dari risk averter, investor yang tidak menyukai risiko dan cenderung menghindari risiko ya, ini mungkin dia cari yang aman-aman aja deh, cari saham-saham yang mungkin tidak terlalu fluktuatif gitu ya, karena mungkin jangka panjang dia mungkin ya targetnya. Nah, ini juga terkait dengan pasar modal ini juga ada atau investasi, ada teori modern portfolio teori portfolio modern, yaitu pendekatan investasi inklusif yang mengasumsikan bahwa semua investor menghindari risiko dan berupaya menciptakan portofolio optimal dengan mempertimbangkan hubungan antara risiko dan imbalan yang diukur dengan alfa, beta, dan R kuadrat. Ya, jadi ini semacam perhitungan statistik gitu ya, dengan statistik bagaimana membentuk suatu portfolio yang paling optimal. Misalnya kita pengen misalnya kita sebagai manajer investasi, kita pengen menginvestasikan dana investor, kita pilih mungkin ada saham, ada obligasi ya, mungkin sekian persen di saham, sekian persen di investasi. Secara risiko saham yang tinggi diimbangi dengan risiko obligasi yang cukup rendah gitu ya. Tapi secara imbal hasil mungkin obligasi, mungkin imbal hasil dari saham lebih besar daripada imbal hasil dari obligasi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya ini apa istilahnya, bagaimana kita membentuk portofolio yang paling optimal ya, risikonya seminimal mungkin, imbal hasil semaksimal mungkin gitu, kurang lebih ya. Dan juga ada teori ya, teori tradisional dan behavioral finance atau ekonomik ya. Kalau kita bicara tradisional tentu kita berbicara mengenai homo economicus ya, bahwa manusia itu merupakan makhluk ekonomi yang ingin mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang seminimal mungkin gitu ya. Jadi barang sebagus-bagusnya kalau bisa semurah-murahnya gitu ya. Itu tradisional. Nah, ini ada muncul teori behavioral economic atau ekonomi perilaku, adalah alternatif dari ekonomi tradisional karena menerapkan psikologi pada ekonomi. Contoh lain dari ekonomi alternatif adalah psikologi ekonomi dan sosial ekonomi. Ini ada irisan antara ilmu ekonomi dengan ilmu psikologi ya. Ini ada behavioral finance atau keuangan perilaku, itu keyakinan bahwa pertimbangan psikologis adalah fitur penting dari pasar keuangan. Merupakan bidang yang mencoba menjelaskan dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana emosi dan kesalahan mental investor memengaruhi proses pengambilan keputusan investasi. Jadi ini istilahnya ada anomali ya, ada keanehan. Kalau kita bicara tradisional kan untung semaksimal mungkin, pengorbanan sekecil mungkin. Nah, tapi dari beberapa seiring perkembangan zaman ya, ada muncul teori-teori yang memperhatikan ternyata manusia itu tidak selalu rasional gitu ya. Dia kadang-kadang juga irasional. Ya, karena itu adalah ada faktor psikologis di situ yang mempengaruhi keputusan ekonomi dari seseorang gitu ya. Maka disebut dengan behavioral finance, yaitu bahwa ada pertimbangan psikologis yang menjadi fitur penting pada saat seseorang itu memutuskan melakukan transaksi ekonomi ataupun transaksi investasi ya dalam hal ini. Nah, perilaku keuangan merupakan kombinasi dari interaksi dari faktor psikologis dengan keputusan keuangan dari semua tipe kategori investor. Investor harus berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak menderita kerugian. Ada beberapa teori behavioral finance terkait keputusan investasi yang cenderung tidak rasional karena terjadi bias kognitif ya. Jadi ya ini kok nggak rasional gitu ya, kenapa sih yang tidak rasional ya? Yang pertama itu terkait dengan heuristik ya, adalah bias kognitif yang terjadi antara lain karena investor cenderung mencari informasi yang mudah didapat dan selalu menggunakan penilaian awal anchoring meskipun informasi dan penilaian tersebut tidak akurat. Jadi harusnya dia mungkin ketika kita mau investasi dia harus misalnya dia harus tahu bagaimana perkembangan harga saham gitu ya, bagaimana kondisi perusahaan tadi dari sisi misalnya penerbit obligasi, dia bagaimana sih peringkat efeknya gitu ya, peringkat kreditnya seperti apa sih. Nah, itu harusnya seperti itu ya.
Tapi dia lebih milih yang mudah saja, dia mudah aja lah, baca koran aja misalnya, atau mungkin searching di mana yang mungkin tidak akurat ya. Dan juga ada masalah juga selalu menggunakan penilaian awal atau anchoring. Anchoring ini jangkar ya, teori jangkar. Jadi yang ada di mindset dia itu barang murah itu berarti tidak berkualitas. Makanya ketika ada saham murah, dia tidak mau beli. Walaupun sebenarnya itu saham menguntungkan ya. Jadi karena anchoring tadi, wah ini saham murah nih, jelek nih, mau usah dibeli lah gitu ya. Yang kedua ada prospek teori, itu kecenderungan untuk menghindari kerugian daripada mendapatkan keuntungan. Jadi pada saat pasar sedang bagus atau bullish, investor enggan untuk menjual sahamnya. Padahal kan harusnya dia menjual ya. Dia beli murah, pada saat pasar bagus dia harusnya menjual sehingga dapat capital gain. Sementara pada saat pasar sedang turun, bearish, investor cenderung menjual saham untuk mencegah kerugian. Jadi di sini perilaku prospek teori ini, yaitu investor itu lebih takut rugi daripada untung ya. Maksudnya gini, dia lebih memilih untuk menghindari kerugian daripada mendapatkan keuntungan. Makanya pada saat dia saham naik tidak dijual, dia tahan. Tapi pada saat dia saham turun justru dia jual gitu ya. Nah, ini mungkin ada bias kognitif di situ ya. Yang ketiga adalah herding. Herding adalah perilaku investor yang cenderung mengikuti sekelompok investor tertentu atau dengan kata lain ikut-ikutan ya, karena tidak ingin berbeda dengan mayoritas. Secara teori, semakin banyak permintaan maka harga saham akan semakin tinggi. Dalam konteks herding, maka investor yang menjadi pembeli pertama akan mendapat capital gain terbesar. Jadi ini lebih ke ikut-ikutan ya. Perusahaan model Ventura itu kok, atau perusahaan bank ini, lembaga keuangan ini kok borong saham A ya, borong saham ABC ya. Ikutan lah, kita borong juga. Yang lain juga ikut-ikutan. Akhirnya saham tersebut jadi naik harganya ya. Jadi yang pembeli pertama yang paling untung gitu ya, menjadi capital gain. Jadi lebih ke ikut-ikutan lah kalau herding ini. Jadi kita memutuskan investasi karena ikut-ikutan. Baik, kita masuk ke sesi take away ya, atau kesimpulan. Pasar modal adalah salah satu pasar keuangan tempat di mana pihak surplus dan defisit bertemu, sehingga aliran dana terjadi secara langsung atau direct flow. Pasar modal adalah tempat saham diperjualbelikan setelah emiten melakukan IPO ya, penawaran perdana atau pasar primer. Selain saham, pasar modal juga memperdagangkan obligasi, reksadana dan lain-lainnya. Pasar modal memiliki banyak badan kelengkapan seperti perusahaan efek, kusodian, dan lainnya juga. Nah, keuntungan dari saham adalah dividen dan capital gain, dan kerugian jika terjadi likuidasi emiten atau capital loss. Nah, ini sebenarnya jadi pasar modal itu tempat tadi ya, dalam sisi keuangan, pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak surplus dan defisit secara langsung gitu ya, secara direct tanpa intermediari. Kalau kemarin kita membahas tentang lembaga keuangan yang menjadi intermediari antara pihak surplus dengan pihak defisit. Nah, di pasar modal atau pasar keuangan ini aliran dana terjadi secara langsung, direct flow dari pihak surplus ke pihak defisit ya. Jadi apa aja yang diperdagangkan ya, macam-macam ya. Saham, ada obligasi, ada reksadana dan seterusnya. Dan kalau kita menjadi investor, tentu kita berharap kita mendapatkan keuntungan dari saham dalam bentuk dividen atau dalam bentuk capital gain ya. Gitu ya. Baik, teman-teman, berikut adalah bahan bacaan ya, teman-teman bisa silakan untuk pembelajaran lebih lanjut. Kita masuk ke akhir sesi dari perkuliahan kita, lembaga keuangan bank dan non bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.